Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala kenikmatan diberikan kepada kita oleh Allah SWT yang memberikan kita kehidupan. Untuk itu pantas dan utama untuk kita selalu bersyukur kepadanya dengan mengucap hamdalah alhamdulillah. Yang kedua, selawat serta salam semoga tercurah pada diri kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu sahabatnya yang hati. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya yang memberikan kultum adalah anak saya, yaitu Akbar Berkah Gumilar, dimana karena Akbar juga sekaligus saat ini menjabat sebagai takmir di Masjid UGM, sehingga sangat terbatas waktunya. Tadi ketika beliau ke sini, saya juga sempat melakukan video call dan saya tanya apakah mau dilakukan kultum secara online. Senyum katanya. Nanti itu saya mewakili dari ananda saya. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk memberikan kultum, saya akan memberikan sedikit ya. Seperti kemarin ketika anak saya Erva nggak bisa tampil, juga kita ngerasani ya sebagai seorang anak, dan ini juga sifatnya masih ngerasani anak saya gitu ya. Jadi Akbar itu merupakan anak kedua, nomor 2 dari saya, dari 4 saudara, Erva, Akbar, Sultan, dan ini Al-Farizi. Nah, Akbar masuk UGM itu gara-gara ikut Olimpiade, di mana sekolahnya di ini di mana Al-Abidin gitu. Suatu saat ketika di RT itu ada kumpulan, maka menjadikan saat ini adalah ide kultum ini ketika saya di Kota RT ada kumpulan itu Andi, depannya Pak Zakir itu yang lu Pak Muti, anaknya Bapak kok sekolah jauh-jauh ya, itu yang kecil kok sekolah sampai di Pajan, ngapain gitu? Tuh. Nggak gitu Mas, dari dahulu itu anak saya sekolahnya di sekolah Islam tuh. Nah, itu ngapain harus sekolah jauh-jauh, harus sekolah Islam? Loh, penting bagi saya. Mungkin bagi yang lain nggak penting, menurut saya penting karena sekolah Islam itu kalau mendengarkan musik itu namanya sekolahnya stereo. Kok bisa Pak? Bisa, coba dengarkan ya. Kalau musik stereo itu ada kiri ada kanan. Misalnya ya, anak kita sekolah di sekolah biasa itu nilai 9. Coba tanya, ngajinya sampai jam mana? Belum tentu sama dengan yang di sekolah Islam. Ilmu agamanya juga. Mungkin bisa ngimami mungkin ya, seperti apa bisa ngimami, dan yang sekolah biasa apa tentu bisa ya belum tentu juga gitu kan. Dan sehingga ketika anak usia mendapatkan nilai 9 yang di sekolah umum, kalau yang di sekolah agama otomatis 19, karena apa? Ditambah dengan pelajaran agamanya itu yang menjadikan maka stereo, artinya kehidupan jasmani dan rohaninya menjadi seimbang. Nah, demikian itu ide awal ketika kita ingin membahas ceramah kultum hari ini. Dan ini merupakan jawaban dari untuk Mas Andi, nanti suatu saat kalau teman-teman bapak-bapak ketemu dengan beliau untuk disampaikan ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, ketika Akbar sudah masuk ke mau lulus, karena di SMA-nya itu ada festival ataupun lomba, itu mengikuti ke UGM 4 anak diacara oleh gurunya, dan alhamdulillah di sana lancar. Ketika pulang sangat mengesan, Pak saya besok mau sekolah di sana aja kuliahnya, oke lah gitu. Namun qadarullah, ananda yang sekolahnya itu jurusannya IPA atas referensi gurunya dan pihak yang tidak berada dari UGM ternyata tidak nyantol gitu lah. Itulah takdir ilahi, karena apa? Itu menunjukkan bahwa kepada kita setiap apa yang kita unggulkan belum tentu Allah berkenan. Mungkin Allah akan memberikan tempat yang terbaik bagi diri kita suatu saat. Jadi ada hikmahnya tertentu. Kata ibu itu tahap berikutnya adalah
ini ketika masuk pendaftaran yaitu masuk mahasiswa baru, otomatis adiknya si Sultan itu juga masuk UNS gitu ya, data UNS dan maka menjadi dua-duanya masuk ke sana. Dan di tahun itu menjadi tahun yang terberat dari segi keuangan, tapi alhamdulillah kok bisa ya, saya nggak tahu juga ini Allah yang beri rezeki. Kemudian di UGM Akbar saat ini menjabat sebagai salah satu dari takmir yang ada di level bawah. Namun tugas dari level itu saya tidak mengerti ya apa yang dimaksud. Kok di UGM itu masjidnya ada namanya riset. Jadi Akbar itu di sana diberi tugas bagian riset. Saya baru tahu masjid kok ada riset ya. Ternyata dari riset itu akan ditentukan nanti siapa-siapa yang akan menjadi pengisi tausiah, pengisi materi di masjid UGM itu. Ternyata dari menteri-menteri itu bisa masuk ke sana untuk memberikan tausiah, termasuk Pak Ganjar, Pak Anies, dan tokoh-tokoh di atas itu bisa masuk karena dari segi riset itu. Jadi mendapatkan pemberi tausiah itu adalah dari hasil riset. Nah, riset yang dilakukan Akbar adalah riset yang mengambil isu yang ada di masyarakat. Di masyarakat itu apa tuh yang ada di medsos dari Akbar itu, satu timnya itu menilai untuk membuat itu. Oh, berarti Pak ini besok memberikan materi ini. Jadi yang mengajukan seperti itu. Ternyata di divisi itu paling bawah itu ada 4 item. Salah satunya adalah yang menentukan untuk mengatur dari narasumber yang akan datang, hotelnya di mana, transportasinya bagaimana, itu ngatur di bawah struktur dari ini Ananda Akbar di situ. Maka menjadi sangat penting kok. Ini kok kurang beli ngobrol tadi. Mungkin Pak repot banget ya. Itu pada pekerjaan pertama sambiran yang di masjid. Katanya ketika masuk menjadi takmir masjid itu seleksinya juga sangat ketat. Nah ini kosongan terjadi karena apa? Yang menduduki jabatan itu mengundurkan diri karena katanya aku tidak kompeten, ya katanya begitu. Nah, ini Akbar masuk sebenarnya tidak kompeten, tapi karena apa? Ketertarikan Akbar yang bidang Fakultas Ekonomi Bisnis ya, FEB. Jadi Akbar masuk jurusan IPA ke sana itu masuknya bukan IPA lagi, tapi yang periode kedua itu dari ekonomi, dari IPS. Ketika masuk tak tanya, boleh, masa aku sebenarnya saya klub buring ngono. Oke Pak, kalau aku setahun dulu bukan nutup kuliah, sinau dan rumah, sinau IPS. Masa iso gampang? Insya Allah Pak, mungkin doa ini Bapak menawi pasti insya Allah memberikan ijabah, insya Allah diterima Pak. Nah, jadi apa dari IPA ternyata masuk IPS dan sekarang yang dilakukan masih sama gitu. Jadi anak ini masih suka bidang komputer, jadi maka di UGM di bagian ketakmiran melaksanakan itu. Demikian sekilas dari keberadaan Akbar berkagum benar yang menjabat saat itu. Kemudian yang kedua adalah Akbar saat ini sedang skripsi, yaitu mohon doanya dari jamaah semoga dilancarkan. Kemudian yang ketiga adalah Akbar menjadi asisten dosen, tapi ya saya juga namanya Pak dosennya itu Rangga, Pak Rangga. Jadi dia ngajar S1, S2, S3, salah satu pekerjaan yang terakhir ini adalah menyusun buku. Dan Akbar sebagai tugas untuk research filter data, sehingga apa yang menjadi membuat buku itu apa yang mengoreksi layoutnya dan sebagainya. Nah, demikian. Bapak Ibu, langsung aja pada materi bahwa ini adalah ada keterkaitan, yaitu judulnya adalah kewajiban orang tua terhadap anak di dalam Islam. Ada 4 kewajiban orang tua kepada anak, yaitu yang pertama adalah memberi nama yang baik, kemudian memberikan ASI, kemudian yang ketiga adalah merupakan kewajiban yang ketiga adalah ini mengajarkan sholat dan membaca Al-Quran, yang keempat adalah memberikan nafkah yang halal, dan yang kelima adalah menafkahkannya. Jadi 4 tugas dari orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak seperti itu. Yang pertama adalah untuk memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik adalah suatu doa. Nama adalah doa. Maka berikan nama yang terbaik kepada kita. Semoga setiap kali diucapkan Allah akan menjawab dengan doa itu. Maka berikanlah nama yang baik, jangan nama yang jelek. Ada daftar nama-nama yang tidak dibolehkan dipakai dalam Islam. Nah, ada. Nanti silakan
Itu saya ketahui ketika itu ada anak yang melahirkan nganten itu mau udah hamil mau melahirkan kok untuk mbak buku apa itu mbak buku nama-nama dalam alhamdulillah bagus ini punya semangat gitu ya, kemudian memahami apa yang dimaksud dengan doa dalam nama itu. Kemudian yang kedua adalah kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu memberi ASI, karena ASI sangat penting, karena dengan ASI ini si anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena dalam ASI ketika kita ibu menggendong ada kedekatan emosional yang ada di dalam diri ibunya kepada anaknya. Ada suatu saat ketika di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi yang ketika ditinggal, kalau sekarang tidak kerja ya, kemudian dititip tetangga. Nah, tetangga juga menyusui juga anaknya, maka anak itu juga disusui. Apa yang terjadi? Maka ketika anak itu pulang kembali di pangkuan ibunya, ternyata tidak mengira bahwa tidak boleh ternyata diasihkan kepada tetangganya. Untuk itu dikeluarkan gitu ya. Itu sampai hati-hatinya dalam hal memberi ASI. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketiga, mengajarkan sholat dan Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua berkewajiban kepada anak untuk mengajarkan tata cara sholat yang baik, kemudian doa-doanya, yang kemudian adalah dengan Al-Quran, anak-anak diwajibkan membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian juga dengan membawa Al-Quran juga diajarkan tentang adab-adab membawa Al-Quran, juga meletakkan dan sebagainya untuk diajari. Karena Al-Quran adalah panduan kita. Seperti agama Islam ini adalah agama itu adalah isinya adalah nasihat. Di dalam Al-Quran banyak sekali nasihat untuk kita, kehidupan kita. Sehingga kita patut untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Kalau kita tidak mampu, otomatis kita berkewajiban untuk menyekolahkan kepada sekolah yang mengajarkan tentang Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah memberikan nafkah yang halal. Karena setiap kali apa yang ada dimasuk dalam tubuh kita, perut kita, dan mengalir ke seluruh tubuh, maka tanpa makanan yang halal, maka akan tidak barokah. Setiap haji akan ditolak ketika kamu datang dengan makanan yang halal, pakaian makanan yang haram, tidak halal, kemudian pakaian yang haram juga akan ditolak oleh Allah. Maka ada yang haji itu menakutkan, memang benar ketika kita itu ada sesuatu yang kurang pas itu sosok saya takut kayak kelakuannya. Seperti ada seorang artis yang haji itu mau berfoto saja sampai rumahnya lari, nggak mau difoto sama artis itu, maka sakit hati sang artis itu karena mengingatkan bahwa ketika jadi artis diminta foto saja susah amat sih gitu. Kemudian yang kelima adalah menikahkan anak. Jadi agama adalah tausiah memberikan pengajaran, maka menikahkan anak bagi saya masih menjadi pelajaran. Jadi artinya belum bisa melaksanakan. Kalau memberikan ASI sudah, menyekolahkan sudah, dan ini menikahkan anak mungkin. Memang ada adab-adab ataupun aturan-aturan yang harus dipenuhi seorang anak, orang tua terhadap anak ketika akan menikahkan. Jadi dipilihkan sebagai agama yang bagus, kalau bisa begitu, tidak hanya akhlak yang baik. Maka untuk itulah perlu adanya pemahaman orang tua terhadap memilihkan calon si menantu bagi anak tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, hanya sekilas. Memang ini sebenarnya tausiah sebenarnya hanya untuk diri saya sendiri, tapi semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, karena hal yang terbaik bagi kita adalah menjadikan keluarga kita adalah keluarga sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya mengingatkan, nanti sore ada kajian anak-anak, nanti diharapkan untuk menghadirinya. Bapak itu sudah bisa hadir, yang salah untuk mendampingi anak-anak sore, yaitu motivasi dan kajian-kajian. Terima kasih.